Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang peta Carnot. Saya dari Agni Andina dengan NPM 207051001 dari D3MI kelas B. Nah, peta Carnot yaitu adalah cara termudah untuk menyelesaikan suatu fungsi boolean. Sebelum kita mengenal peta Carnot, kita harus terlebih dahulu mengenal apa itu SOP dan POS. Nah, yang seperti yang kita tahu, SOP yaitu sum of product dan POS yaitu product of sum. Nah, untuk tanda plus berarti dia SOP. Ini lebih ke bernilai 1. Nah, kalau untuk POS ini tandanya kali, ini untuk yang bernilai 0 atau sisa dari SOP-nya. Lanjut. Nah, jenis peta Carnot. Nah, yang di atas ini ada peta Carnot 2 peubah. Nah, apabila dia ada tabelnya seperti ini kan, maka bisa kita ubah menjadi seperti ini. Nah, bisa kita lihat untuk nilainya seperti yang kita tahu, yaitu untuk nilai M0 yaitu 0 dan M1 yaitu 1, terus M2 dia 0, M3 dia 1. Nah, berarti yang untuk nilai 1 ini disebut SOP, sedangkan yang untuk nilai 0 disebut POS. Selanjutnya ada untuk peta Carnot 3 peubah. Nah, untuk peta Carnot 3 peubah, ini misalnya ada variabel diberikan X, Y, dan Z. Jika tabelnya seperti ini, maka kita ubah ke dalam peta Carnotnya menjadi bentuknya seperti ini. Nah, perhatikan untuk nilai-nilainya di sini itu berbentuk cerminan gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada 00, maka di yang ketiganya, kotak ketiganya yaitu 11. Nah, untuk yang di sininya 01 dan di sininya 10. Jadi bukannya urutan kayak 00, 01, 10, 11 kalau bukan seperti itu. Nah, selanjutnya ada peta Carnot dengan 4 peubah. Nah, untuk seperti ini kan kalau dibikin seperti ini kan panjang banget. Jadi lebih baik kita ubah menjadi seperti ini. Jadi dia lebih sederhana. Lalu contohnya nih. Nah, di sini outputnya diberikan outputnya kan. Terus kita ubah, kita masukin kan ke sini. Ini jangan lupa ya di sini juga sama cerminan itu untuk di sampingnya. Nah, terus kita lihat, kita masukkan outputnya. Untuk W0, X0, Y0, Z0. Kita lihat di sini WX, di sini untuk YZ, di sini untuk WX. Nah, untuk YZ0, WX0, 0 berarti dia 0. Ini kan 0. Sama kan? Nah, seterusnya juga seperti itu. Lihat ini. Pokoknya lihat variabelnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis peta Carnot. Yang pertama yaitu pasangan 2 buah, 1 yang sejajar. Nah, di sini bisa kita lihat yang sejajar ini ya, yang dikotakin. Nah, terus ada contohnya, buktikan aljabarnya yang ini, kita sederhanakan, bukti secara aljabarnya. Di sini diberikan WXYZ plus WXYZ aksen. Ini kalau kita sederhanakan kan menjadi WXY dikali Z plus Z aksen, dan hasilnya berarti WXY dikali 1 karena nilai dari Z plus Z aksen kan seperti yang udah kita pelajari, yaitu nilainya 1. Nah, berarti hasilnya yaitu WXY. Nah, ada pun cara cepatnya gitu. Nah, jadi sebelum dia sederhanakan ini kan. Nah, caranya itu kita lihat ininya. Dia kan untuk nilai WX kita lihat di YZ-nya. Di sini kan
loncat dari 1 ke 1 untuk Y. Nah, nggak berubah kan? Nah, untuk Z kita lihat di sini 1 ke 0. 1 ke 0 kan dia berubah, berarti tinggal kita hilangkan saja Z-nya. Nah, jadi sisalah WXY. Lalu yang kedua yaitu 4 berubah 1 yang sejajar. Nah, jenis peta Carnot yang kedua yaitu 4 buah 1 yang sejajar atau disebut kuad. Nah, ini di sini kita sudah tandai yang ada angka 1 sejajar. Nah, di sini juga diberi caranya. Nih misalnya ada WX ya aksen Z aksen plus WX Y aksen Z plus WXYZ plus WXYZ aksen. Nah, hasil penyederhanaannya yaitu WX. Nah, coba kita lihat untuk di sini, makanya dia bisa jadi WX karena kan untuk Y ini ke sini berubah jadi hilang. Nah, untuk Z juga sama, ini ke sini udah berubah jadi hilang. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu oktet. Nah, seperti namanya oktet, yaitu berarti ada 8 buah 1 yang sejajar, seperti yang sudah ditandai. Nah, di sini juga kan kalau kita sederhanakan kan berarti terlalu panjang nih untuk soal ini. Nah, adapun hasil penyederhanaannya yaitu hasilnya W. Seperti yang kita lihat di sini 1 1 tidak berubah kan. Nah, untuk yang X 1 0 berarti dia berubah kan. Nah, terus selanjutnya kita lihat untuk Y dan Z-nya sama seperti yang tadi. Untuk Y kan di sini 0 0 1 berarti berubah, berarti dia hilang. Nah, di sini Z-nya 0 1. Untuk yang Z-nya kan di sini 0 terus 1. Nah, berarti dia hilang juga. Jadi sisa yang huruf W aja kan, karena cuma di sini nih titik 1 sama 1 sama. Jadi sisa yang W aja. Cepet kan teman-teman caranya. Nah, lanjut. Syarat menentukan peta Carnot. Nah, yang pertama yaitu cari yang sejajar dan segaris, yaitu sehorizontal sama vertikal ya. Nah, ini terus kemudian cari yang saling berdekatan, boleh minjam variabel yang sudah dipakai. Contohnya seperti ini. Bisa kita lihat kan ini ada horizontal sama vertikal, terus kita minjam satu dari yang sudah kita pakai. Contohnya seperti ini. Terus ada contoh lainnya juga bentuknya seperti ini. Nah, sifat peta Carnot bersifat tidak berujung seperti globe. Nah, apabila ada huruf 1 di setiap ujungnya nih, bentuknya di satu-satu gini. Nah, apabila kita buat seperti kertas gitu, kita buat melingkar gitu, kan dia ketemu tuh, jadinya bentuknya seperti ini kan. Nah, sama yang seperti sebelumnya tadi kan. Lanjut. Contoh lainnya dia ada di setiap ujung-ujungnya. Huruf angka satunya ada di setiap ujung-ujungnya. Ketika bentuknya kita ubah seperti ini, nah dia juga sama jadinya kan berdekatan satu sama. Terus lanjut ke contoh soal ya guys. Nah, di sini kan aku pakai PPT yang udah punya orang, jadi di sini udah coret-coret gitu. Aku sebelumnya mohon maaf. Nah, di sini aku akan jelasin yang aku tahu. Di sini kan soalnya seperti ini. Nah, terus kita buat
tadinya di soalnya nggak ada tanda-tanda ini. Ini kita buat dulu, jadi soalnya ini belum ada tanda ini. Terus kan kita tahu tadi ada jenis-jenisnya tadi kan, ya di situ jenisnya ada yang setiap satunya ada di ujung-ujungnya gini kan. Nah itu kita jadiin persamaan satu. Nah kita pakai variabelnya w, x, y, z. Nah di sini cara kita sederhanainnya yaitu sama, makanya cepat kan, kita lihat aja. Untuk yang w misalnya di sini 0, 0. Nah terus untuk yang w kan berubah 0, 1 tuh. Nah untuk yang y 0, 1 berubah juga. Nah kalau kita lihat yang x sama 0, 0 berarti nggak berubah. Nah untuk nilai yang x ini kan 0 sama 0 tuh nggak berubah. Nah jadi berarti kita harus ingat kan tadi untuk yang nilainya 0 itu berarti ada unernya, berarti jadinya x uner. Nah untuk kita lihat yang y 0, 1 kan dia berubah, berarti dia hilang. Kita lihat yang z 0, 0 nggak berubah. Nah terus nilainya juga sama kayak yang x tadi, dia 0, berarti z uner. Nah lalu kita lihat di gambarnya lagi. Nah kan ini ada huruf 1 yang sejajar kan, segaris kan. Tadi ada di jenis kotak anak juga kan yang sejajar gitu, segaris. Kita jadiin untuk persamaan duanya. Sama, kita pakai variabel wx, yz lagi karena di sini kan wx, yz ya. Nah, terus kita perhatiin di sini ya, sama seperti yang tadi. Untuk yang w 0, 0 nggak berubah. Nilainya 0, berarti w uner. Untuk yang x 1, 1. Nah, dia nggak berubah juga. Karena nilainya 1, berarti dia x aja, bukan x uner. Selanjutnya kita lihat untuk yang y 0, 1 berubah, berarti dia hilang. Untuk yang z 1, 0 dia berubah juga, berarti dia hilang. Nah, berarti hasilnya yaitu w uner dan x. Cepat kan teman-teman? Nah, lalu kita lihat lagi pada gambar. Di sini terdapat satu yang vertikal. Ini ya, vertikal atau horizontal. Nah, terus untuk yang di bagian ini kan, tadi kan sama kan syaratnya, ada yang horizontal, vertikal, terus kita bisa minjem salah satu yang udah dari kita pakai. Nah, jumlahnya oktet. Nah, jumlahnya oktet kan 8, di sini 4, di sini 4. Nah, lanjut untuk yang persamaan 3, kita lihat juga sama kayak yang tadi. Kita pakai wx, yz. Kita lihat untuk w. Untuk yang w di sini dia, kita lihat untuk yang w di sini berubah kan dari 0, 0 terus ke 1, berarti dia berubah. Nah, untuk yang x juga kita lihat di sini 0, 1 berubah, berarti otomatis untuk w sama x kita coret. Nah, untuk yz ini nilainya 0 sama 0. Nah, seperti yang tadi, kalau nilainya 0, berarti dia y uner dan z uner. Nah, berarti hasil penyederhanaannya yaitu y uner dan z uner. Nah, jadi untuk persamaan untuk penyederhanaan dari fungsi aljabar boolean f, w, x, y, z yaitu sama dengan hasil dari persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 kita gabungin. Atau tadi kan sum of product. Berarti jadinya x uner, z uner plus w uner, x plus z uner dan y uner dan z uner. Itu dia hasilnya penyederhanaannya. Ingat ya, kita pakai sum tadi ya. Nah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga kalian semua paham. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.